Halo warga Jakarta, kembali Anda menyaksikan program Berita Jakarta hari ini. Bersama saya Anton Haryadi, Selasa 24 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta memastikan Transjakarta akan menanggung seluruh biaya medis 23 korban kecelakaan bus Transjakarta Koridor 13. Para korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Sari Asi dan Bakti Asi mendapatkan penanganan maksimal tanpa dipungut biaya. Saat ini, seluruh korban telah diperbolehkan pulang dan layanan Transjakarta Koridor 13 sudah kembali beroperasi normal. Pemkot Jakarta Pusat melakukan penataan kawasan Blok F Pasar Tanah Abang. Penataan yang melibatkan personel gabungan ini menyasar lapak pedagang di atas trotoar dan bahu jalan guna mewujudkan pasar yang rapi serta nyaman bagi pembeli menjelang Ramadan. Pengawasan rutin juga akan terus dilakukan oleh Satpol PP agar ketertiban umum di kawasan tersebut tetap terjaga. Gubernur Pramono Anung akan menertibkan jam operasional lapangan padel khususnya di kawasan padat penduduk. Pramono menegaskan aktivitas olahraga tidak boleh mengorbankan ketenangan lingkungan sekitar, terutama pada malam hari. Rapat khusus akan digelar terkait evaluasi perizinan guna menjamin toleransi antar pengelola dan masyarakat. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, tahukah Anda perputaran uang di pasar tradisional Jakarta mencapai 150 triliun rupiah per tahunnya. Potensi ini menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menargetkan revitalisasi 153 pasar tradisional di Jakarta. Prioritas utamanya bukan cuma pasar tradisional yang bakal naik kelas, terintegrasi secara digital, tapi juga pasar yang aman, nyaman, dan bebas dari premanisme parkir. Dalam forum diskusi yang digelar di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan visi besarnya bagi pasar-pasar di Jakarta. Transformasi ini dipandang sebagai pilar vital untuk memperkuat struktur ekonomi perkotaan menuju status kota global. Pemprov DKI berencana mengubah wajah pasar-pasar yang selama ini dianggap kumuh menjadi pusat ekonomi kreatif dan simpul pengembangan kawasan. Dan saya sebagai gubernur berharap bahwa di pasar orang bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi pasar sudah akan menjadi kegiatan budaya, sosial, ekonomi, kemudian juga wisata, dan banyak aspek lainnya yang harus diperbaiki supaya itu bisa tercapai. Tetapi saya tetap berharap bahwa kita harus melakukan perbaikan infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk fisik, kemudian cara membayarnya dengan digitalisasi, kemudian juga menjadi lebih aman, premanisme untuk parkir tidak ada lagi, sehingga dengan demikian harapan itu tentunya akan bisa terwujud kalau dilakukan koordinasi secara baik. Sebanyak 286.000 pelaku UMKM tercatat berusaha di 153 pasar yang ada. Sementara transaksi ekonomi di pasar-pasar tersebut mencapai lebih dari 150 triliun rupiah per tahun. Keberhasilan uji coba digitalisasi pada 20 pasar yang mampu meningkatkan transaksi hingga 47% menjadi modal optimisme bagi pemerintah provinsi. Beberapa pasar legenda seperti Glodok Pecinan hingga Pasar Santa kini mulai konsisten dilirik wisatawan mancanegara. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, Anda tidak perlu khawatir stok daging lagi nih. Setelah 28 tahun, Jakarta kembali dipercaya untuk melakukan impor sapi langsung.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendatangkan ribuan sapi dari Australia yang saat ini sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kedatangan 3.139 ekor sapi asal Australia di Dermaga 101 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini merupakan kedatangan gelombang pertama sapi impor asal Australia dari total 7.500 sapi yang direncanakan. Pramono menyebut, kepercayaan internasional terhadap tata kelola pangan Jakarta menjadi kunci utama kembalinya izin impor langsung ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan warga, kebijakan ini juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menekan angka inflasi yang seringkali dipicu oleh lonjakan harga daging saat hari besar keagamaan. Hari ini secara resmi, pemerintah DKI Jakarta melalui Dharma Jaya mengimpor sapi dari Australia yang per hari ini sudah masuk kurang lebih 3.100 dari 7.500 yang direncanakan. Kenapa ini sekarang dilakukan setelah 28 tahun? Karena memang selama ini mungkin kita belum dipercaya, tetapi sekarang kita sudah dipercaya untuk bisa mengimpor langsung sapi dari Australia. Maka dengan adanya sapi dari Australia ini, saya meyakini bahwa kebutuhan daging terutama untuk di Jakarta mudah-mudahan betul-betul bisa terjaga untuk tidak naik harganya. Untuk jangka panjang, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan lokasi penggemukan sapi di Ciangir, Banten agar kemandirian pangan Jakarta semakin kuat. Saat ini, stok daging yang dikelola Dharma Jaya mencapai 1.000 ton dengan tambahan 1.500 ekor sapi yang sudah tersedia di kandang. Dengan cadangan tersebut, Pemprov DKI dapat mengatasi kelangkaan sekaligus menjaga stabilitas harga daging sapi selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Untuk Anda pengguna Transjakarta dan mau ngabuburit seru, nikmati momen berbuka sambil belanja, jajan favorit, dan pastinya dukung UMKM lokal. Yuk ramaikan ngabuburit seru di halte MH Tamrin lantai 2 mulai pukul 3 sore hingga selesai. Acara ini berlangsung mulai 23 Februari hingga 15 Maret 2026. Jangan sampai kelewatan, ajak saudara, teman, dan sahabat tercinta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.